Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rizka Asapit Sila selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika MISD. Sebelumnya saya Anissa Aulia dengan NIM 203233110. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-8 terkait tentang modul ajar. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita bahas materinya. Nah, di sini yang pertama ada tujuan dari itu peserta mampu memahami konsep, tujuan, kemudian peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi modul ajarnya itu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian peserta itu mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Jadi, asesmennya itu disesuaikan. Kita mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Ya, pengertian dari modul ajar. Jadi modul ajar itu merupakan salah satu perangkat yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, modul ajar itu sama seperti RPP, namun modul ajar itu memiliki komponen yang lebih lengkap, tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian pendidik itu memiliki keleluasaan modifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Ini ada alur penulisan modul ajar. Nah, yang pertama itu dari kurikulum merdeka diturunkan menjadi itu. Kemudian dalam tujuan pembelajaran itu kita itu menjabarkan kompetensi yang dicapai peserta didik di kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam alur tujuan pembelajaran berisi tentang rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis. Nah, menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir. Nah, di sini ada contoh alur penyusunan modul ajar mata pelajaran. Ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada output dari materi sebelumnya yang berisi ATP. Nah, dalam ATP itu ada tujuan pembelajaran, konten inti, pemahaman bermakna, dan produk akhir. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi Indonesia, ada menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, dan menulis. Kemudian modul ajar lengkap. Nah, komponen modul ajar, kemudian jumlah jam pelajaran, alokasi waktunya, kemudian model belajarnya, kemudian ada tujuan pembelajaran, keterampilan, prasyarat. Kemudian ada komponen detail modul ajar per pertemuan, yang berisi yang pertama itu bahan ajarnya, kemudian pemahaman bermakna, selanjutnya pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, dan lembar aktivitas, rubrik penilaian,
dan bahan ajar lain yang relevan. Jadi, struktur modul ajar tersebut itu bukan struktur wajib yang semuanya itu harus dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi. Kan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing komponen modul ajar. Nah, yang pertama itu ada informasi umum. Nah, di sini identitas sekolahnya itu ditulis terlebih dahulu, kemudian ada kompetensi awal. Nah, jadi kompetensi awal yang ingin dicapai pendidiknya itu apa? Bisa juga ditambahkan dengan PPRA. Nah, selanjutnya itu ada sarana dan prasarana. Nah, contohnya seperti meja, kursi, buku, proyektor, ataupun yang lain. Intinya sebagai penunjang pembelajaran supaya lebih efektif. Nah, kemudian ada target peserta didik. Jadi, target yang terakhir itu ada model pembelajaran yang digunakan. Nah, contohnya itu bisa PJBL, PBL, dan lain sebagainya. Kemudian ada komponen inti. Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi, dalam modul ajar itu apa yang ingin dicapai. Kemudian ada pemahaman bermakna. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu pembelajaran seperti berdoa, kemudian peserta didik itu menyiapkan buku, alat tulis seperti itu. Kemudian ada kegiatan pembelajaran, pengayaan dan remedial, dan ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, kemudian selanjutnya itu ada lampiran. Nah, di dalam lampiran itu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta. Nah, selain komponen inti, guru itu dapat isinya ada komponen modul ajar wajib. Jadi alur tujuan pembelajaran itu menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Nah, pendidik itu memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, secara umum, modul ajar itu memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama ajaran atau kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir itu asesmen pembelajaran. Jadi, pendidik itu diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar. Nah, selanjutnya itu ada acuan. Nah, di sini yang pertama menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Jadi kemudian baru merefleksikan kegiatan pembelajarannya itu efektif. Nah, kemudian yang ketiga itu ada proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, yang keempat itu pembelajaran yang dirancang itu sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat didik, tetapi juga melibatkan orang tua dan masyarakat. Kemudian yang kelima itu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, kemudian aku memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Yang pertama itu, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Terus, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik dan kondisi murid terlebih dahulu? Kemudian yang ketiga itu apakah sarana dan prasarananya itu tersedia di sekolah? Kan kadang tidak semua sekolah itu prasarana dan sarananya itu lengkap dan dimodifikasi. Nah, jadi sebelum memodifikasi itu kita itu harus melihat dulu mana nih yang perlu dimodifikasi, apakah perlu dimodifikasi atau tidak. Contoh modifikasi modul ajar. Nah, jadi Sila memiliki
Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Nah, contoh yang dilampirkan itu bukan contoh baku, jadi peserta itu diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Nah, kemudian struktur wajib dalam modul ajar itu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nah, jadi yang relevan. Jadi yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen itu di sini ada 5. Kemudian selanjutnya itu ada sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Jadi sekolahnya itu bebas terpadu di mana asesmennya itu mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Nah, kemudian khusus SMK terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen PKL atau praktek kerja lapangan. Kemudian terakhir itu ada keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi asesmen awal pembelajaran itu dapat dilakukan untuk mengidentifikasikan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Nah, jadi pendidik itu dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, misalnya pada mulai satu lingkup materi, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Nah, dengan demikian, asesmen awal pembelajaran itu tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Nah, asesmen pada awal pembelajaran itu diharapkan tidak memberatkan pendidik dan satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik agahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, dan latar belakang keluarga, dan riwayat tumbuh kembang. Nah, asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi asesmen itu tidak hanya untuk pendidik, peserta didik, tapi juga untuk orang tua sebagai fasilitas pembelajaran. Supaya itu kita lihat apakah menentukan strategi untuk selanjutnya itu seperti apa. Nah, kemudian asesmen itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Itu profesional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi asesmen itu harus dirancang adil, profesional, dan valid. Kemudian laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik itu bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang kaki tindak lanjutnya. Nah, kemudian hasil asesmen itu digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Di sini ada 7. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensi. Kemudian yang kedua itu merancang aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga itu menyusun strategi asesmen. Yang keempat menyiapkan alat ukur atau instruksi atau panduan untuk murid atau lembar kerja peserta didik. Kemudian yang keenam itu mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau pembelajaran. Dan yang terakhir itu menyusun rapor. Melaksanakan asesmen pembelajaran.
Yang pertama, asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Jadi asesmen fungsinya sebagai asesmen formatif, sedangkan asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, fungsinya itu sebagai asesmen formatif. Nah, pada asesmen akhir proses pembelajaran atau asesmen of learning, assessment of learning itu sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, fungsinya itu sebagai as dan for learning itu, assessment as learning itu lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Nah, peserta didik itu diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Nah, penilaian diri atau self-assessment itu dan penilaian antar teman. Kemudian dalam assessment as learning itu peserta didik itu sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur kriteria maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka itu mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh. Selanjutnya di sini asesmen as atau sebagai refleksi proses pembelajaran, perbaikan proses pembelajaran, dan asesmen of atau terhadap. Jadi asesmen of itu sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, asesmen as dan for itu masuk ke dalam asesmen formatif. Kemudian ada contoh. Nah, di sini ada diskusi kelas. Jadi dari diskusi kelas itu dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antara siswa. Karena kan siswa itu komunikasi dan interaksi antar siswa yang lain. Kemudian itu bisa belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Nah, kemudian itu ada produk. Jadi siswa itu dapat mengembangkan dan jiwa seni siswa. Kemudian dalam drama itu dapat melatih kepercayaan diri dan jiwa seni. Kemudian siswa itu belajar bekerja sama, berkomunikasi, serta berpikir kritis. Nah, pada tes lisan itu dapat meningkatkan kemampuan berbicara, kemudian dapat mengkonfirmasi pemahaman. Nah, kemudian dalam presentasi itu yang pertama itu dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa. Kemudian itu yang kedua itu siswa itu dapat belajar memahami topik. Dan selanjutnya ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Nah, jadi pelaksanaan asesmen formatif itu dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Nah, yang pertama itu dilaksanakan bersamaan. Jadi untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Jadi asesmen formatif itu dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan feedbacknya itu cepat. Karena menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa. Nah, dalam performa itu bisa kinerja, produk, proyek, atau portofolio maupun tes. Nah, memperhatikan sikap dan keterampilan peserta didik. Nah, kemudian dicatat. Nah, itu disebut dengan observasi. Nah, kemudian tindak lanjut yang dilakukan itu bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Nah, kemudian yang terakhir itu rubrik penilaian, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, sedangkan pelaksanaan hal-hal berikut. Yang pertama itu sumatif itu dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Jadi kalau sumatif itu dilakukan pada akhir semester seperti portofolio, performa. Nah, dalam performa itu ada kinerja, produk, proyek, dan portofolio maupun tes. Nah, hasil sumatif itu dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun jadi
penting bagi para guru itu untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada pengembangan bahan ajar. Nah, apa sih yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar itu? Yang pertama itu bahan ajar itu harus bersifat variatif, jadi tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari bahan ajar non cetak. Seperti kalau cetak kan seperti buku, terus kalau non cetak itu bisa seperti e-book dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Jadi bahan ajarnya itu dikembangkan lagi supaya kan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan, dan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian buku yang disediakan dari pemerintah itu hanya salah satu alternatif bahan ajar. Jadi guru itu diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain. Kemudian itu ada hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar itu menyesuaikan kompetensi peserta didik. Nah, di sini ada contoh penyesuaian ruang lingkup belajar. Yang pertama, peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang jadi materinya itu disederhanakan. Atau bisa juga memilih materi yang lebih rendah. Nah, kemudian kalau peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Nah, sedangkan peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi itu dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi supaya menantang. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.